Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Tambak Beras TV yang dirahmati Allah SWT, mari kita bersyukur kepada Allah SWT di mana pada saat ini kita masih ditakdirkan bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa masih menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa Tambak Beras TV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang hikmah daripada berpuasa. Hikmah daripada berpuasa yang pertama yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana menerangkan bahwasanya seorang berpuasa bila ingin pahala puasanya sempurna harus mengikuti etika atau adab daripada berpuasa. Di antara etika yang berpuasa, yang pertama yaitu harus menjaga lesannya, jangan sampai berbicara dusta, jangan sampai berbicara menyakiti hati orang lain, jangan sampai ghibah, jangan sampai adu domba, jangan sampai menghina orang lain. Ini dari segi lesannya. Nomor dua, dari segi matanya, jangan sampai melihat perkara yang diharamkan oleh Allah yang menimbulkan syahwat. Misalkan melihat wanita atau lain jenisnya, mana terus syahwatnya tumbuh, lah itu diharamkan. Nomor tiga yaitu yang harus dijaga, menjaga pendengarannya, jangan sampai mendengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Misalnya ada dua orang sedang percakapan, di mana orang dua tersebut tidak ingin pembicaraannya didengarkan oleh orang lain. Nah, tiba-tiba kita ingin mendengarkan pembicaraan tersebut, itu juga diharamkan oleh Allah SWT. Nomor 4 yaitu harus menjaga perutnya, jangan sampai makan makanan yang haram, harus makan yang halal. Percuma saja seharian puasa kalau makanannya tidak halal. Karena dalam hadisnya juga sangat ditekankan untuk mencari makanan yang halal. Tolabul halali faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nomor 5 yang harus dijaga yaitu kaki dan tangannya. Jangan sampai kaki dan tangannya ini menyakiti orang lain. Entah itu memukul, entah itu menendang, atau yang lain-lainnya yang istilahnya dapat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang berpuasa namun tidak ada pahalanya, hanya lapar dan dahaga. Sebagaimana hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kam min shaimin, banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat bagian pahala dari puasa, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa kok bisa demikian? Dalam hadis ini karena orang berpuasa tersebut tidak bisa menjaga
anggota badannya dari maksiat. Matanya maksiat, tangannya maksiat, lesannya maksiat. Maka berusahalah ketika berpuasa jangan sampai berbuat maksiat. Yang pasti orang yang berpuasa akan lebih bisa menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Kalau orang bisa menjaga anggota daripada maksiat, dan nanti akan meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya sebelum dahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas bahwasanya seorang hamba bila ingin mencapai takwa bisa dilalui dengan jalan berpuasa. Maka berpuasalah sesuai dengan anjuran daripada ajaran Islam sebagaimana dikutip dalam Imam Ghazali tadi, bahwasanya ada etika-etika puasa, biar puasanya ada pahalanya. Kalau puasanya tidak sesuai dengan aturannya, maka puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Itu hikmah yang pertama. Para pemirsa Tambak Baras TV yang dirahmati Allah SWT, adapun hikmah berpuasa yang kedua, yaitu orang berpuasa akan sehat. Sebagaimana hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah niscaya kalian akan sehat. Orang berpuasa badannya akan senantiasa sehat. Nggak ada ceritanya orang yang berpuasa kena sakit mah, kena penyakit lambung. Itu tidak ada ceritanya. Sejauh yang saya ketahui, orang yang rajin berpuasa itu tidak ada yang kena sakit mah, sakit lambung. Ya karena apa? Karena dalam medis juga diteliti bahwasanya namanya alat pencernaan itu butuh akan istirahat. Nah, orang yang berpuasa itu malamnya bekerja pencernaannya, terus paginya berpuasa, itu adalah pencernaannya istirahat. Di samping itu pula orang yang berpuasa itu makannya stabil, tepat. Makanya ya pas ketika berbuka puasa, juga nanti pas sahur. Beda lagi dengan orang yang nggak berpuasa. Makanya seenaknya kadang jam 6, kadang jam 7, kadang jam 8. Nah, menurut medis juga, penyakit emah bukan disebabkan karena kurangnya makanan, melainkan karena makan yang tidak tepat pada waktunya, bergonta-ganti makannya. Misalkan hari ini jam 6, besok makan jam 8, besoknya lagi makan jam 9, besoknya lagi kembali jam 6 lagi. Lah, inilah yang mengakibatkan seseorang itu kena penyakit emah. Nah, orang yang berpuasa karena makannya itu stabil, tepat pada waktunya, sahur sama buka, maka orang yang berpuasa adalah orang berpuasa ya tidak ada ceritanya kena penyakit emah karena stabil. Kalau pengen sehat, ya berpuasalah. Itu hikmah yang kedua daripada berpuasa. Para pemirsa Tambak Baras TV yang dirahmati Allah, hikmah yang ketiga dari berpuasa adalah diijabahnya doa. Ini satu keistimewaan bagi orang yang berpuasa, di mana diberikan oleh Allah saat ijabah. Orang berpuasa pasti mendapatkannya ini. Kenapa? Karena orang berpuasa pasti nanti berbuka puasa. Nah, saat berbuka puasa ini adalah saat-saat ijabah. Maka kita sebagai kaum muslim muslimat sudah seharusnya jangan sampai ketika kita berbuka puasa kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa hajat kita, kita minta. Para pemirsa Tembak Beras TV yang dirahmati Allah, kita seharusnya tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau bisa ya ditambah dengan puasa-puasa sunat yang lain. Misalnya dengan menambah puasa Syawal 6 hari, atau Senin Kamis, atau Ayyamul Bid. Terlebih-lebih kalau kita sedang mempunyai hajat yang besar, hajat yang khusus, kalau bisa sambil ditirakati. Contoh misal puasa Senin Kamis ditirakati, diriadoi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, diniatkan terus lillahi ta'ala. Bisa dengan puasa Daud, misalkan puasa sehari tidak, atau dengan puasa tiap hari. Dengan niatkan apa tujuan kita, terus niatkan lillahi ta'ala. Itu nanti insya Allah apa yang kita inginkan, apa hajat kita akan lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tembak Beras TV yang dirahmati Allah, itu tadi sedikit tentang hikmah daripada berpuasa. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.